Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala abdihi wa rasulihi Muhammad bin Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi sampailah kita pada ayat yang ke-36 yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum kita memasuki mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزلهما maka menggelincirkan mereka berdua. Siapa? Asyaitanu, syaitan, anha dari surga. Fa'akhrajahuma, lalu Allah mengeluarkan mereka berdua mimma dari kenikmatan kana fi yang mereka berdua ada di dalamnya. Wa qulna dan kami katakan ihbitu turunlah kalian ba'dukum sebagian kalian li ba'din terhadap sebagian yang lain aduun akan menjadi musuh. Walakum dan kalian fil ardi di bumi mustaqarrun memiliki tempat tinggal wa mata'un dan kenikmatan ilahin sampai batas waktu yang ditentukan. Di dalam ayat yang ke-36 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa setan menggoda Adam dan istrinya sehingga akhirnya mereka tergoda dan melanggar larangan Allah untuk tidak memakan buah pohon yang terlarang. Ya. Lalu akhirnya keduanya pun makan, melanggar. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain seperti dalam surat Thaha ayat 120, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, kepada Adam dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Dan masih banyak ayat yang lain yang memperjelas tentang bagaimana makna ayat ini. Intinya Allah menceritakan bagaimana syaitan terus menggoda Adam agar melanggar larangan Allah. Yang akhirnya Adam tergoda dengan istrinya dan akhirnya mendekati pohon tersebut dan memetik buahnya dan makan. Dan akhirnya Allah pun perintahkan, Allah pun keluarkan keduanya dari kenikmatan surga. Diperintahkan turun ke bumi dan bertempat tinggal di bumi. Walaupun di bumi Allah juga sediakan kenikmatan untuk mereka. Dan tentunya itu semua dengan takdir Allah. Dan di balik itu tentunya ada hikmah yang sangat besar. Di antara hikmahnya kata para ulama tafsir adalah Adam dan Hawa ini yang akan memakmurkan bumi. Yang akan melahirkan keturunan yang akan memakmurkan bumi ini sampai hari kiamat nanti. Semuanya dengan hikmah. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Qala musannif berkata fa'azallahuma maka berhasil menggelincirkan keduanya, artinya istazalla asyaitanu. Artinya syaitan berhasil menggelincirkan
keduanya, yaitu Adam wa Hawa, Adam dan Hawa. Hawa nama istrinya. Ai da'ahuma ila zillati anha. Artinya setan mengajak mereka berdua untuk tergelincir dari surga. Ai anil jannati. Ya tergelincir dari surga, terpeleset dari surga. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka Allah pun mengeluarkan mereka berdua mimma dari kenikmatan yang mereka ada di dalamnya. Ai minan na'im. Allah mengeluarkan Adam dan Hawa keluar dari kenikmatan. Kenikmatan mana? Surga. Wa qulna bitu, dan kami katakan turunlah kalian. Ai inzilu ilal ardi. Artinya turunlah kalian ke bumi. Nah, di sini perintahnya jamak kan? Padahal tadi kan ceritanya kan Adam dan Hawa berdua yang melanggar larangan Allah setelah digoda oleh setan. Tapi di sini diperintahkan turun dengan kata jamak, inzilu ihbitu, kalian turunlah kalian. Artinya inzilu ilal ardi, turunlah kalian ke bumi. Kok jadi jamak? Maksudnya apa? Maksudnya siapa? Adam wa Hawa wa iblis wal hayyah. Maksudnya yang diperintahkan turun ke bumi dari surga adalah Adam, Hawa, iblis dan ular. Ya. Ba'dukum sebagian kalian li ba'din adu, akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Aradal adawata, Allah menghendaki permusuhan dalam ayat itu, allati, yaitu permusuhan yang terjadi baina dzurriyyati Adam wal hayyati. Permusuhan yang terjadi antara anak keturunan Adam dan ular, bangsa ular. Ya. Wa bainal mu'minin, dan antara orang-orang yang beriman min dzurriyyati Adam wa baina iblis. Antara kaum mukminin dari keturunan Adam dan antara iblis. Ya, dan terjadi permusuhan itu terus-menerus kan. Adapun bangsa ular ini bangsa yang mewakili hewan-hewan jahat, makanya kita diperintahkan membunuh ular, ya, kecuali ular yang ada di rumah. Ya, jadi makanya perintahnya jamak, karena yang disuruh turun oleh Allah ke bumi bukan hanya Adam dan Hawa, tapi termasuk iblis yang menggoda Adam dan Hawa, dan termasuk ular katanya di sini ya. Allahu a'lam bishawab. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, walakum fil ardi mustaqarrun, dan kalian di bumi memiliki tempat tinggal, ay maudhi'u qararin, artinya memiliki tempat menetap. Ya, akhirnya Adam menetap dengan Hawa di bumi, ya, beranak pinak sampai kita, ya kan, dan nanti sampai hari kiamat. Ya, anak keturunan Adam dan anak keturunannya menetap di bumi. Wa mata'un, dan kalian juga akan mendapatkan kenikmatan. Bulghatun wa mustamta'un. Artinya akan mendapatkan bekal. Jadi bukan Allah nggak siapkan bekal, Allah siapkan bumi menjadi tempat tinggal Adam dan keturunannya, dan juga Allah siapkan perbekalan, yaitu berupa buah-buahan, tanaman-tanaman yang tumbuh, hewan-hewan ternak, ya kan? Wa mustamta'un, dan apa yang bisa dinikmati di bumi. Sampai kapan Adam dan keturunannya itu menetap di bumi dan menikmati kenikmatan yang ada di bumi? Ila hinin, sampai batas waktu tertentu yang Allah tetapkan. Artinya ilang qidai ajalikum, artinya sampai selesai ajal kalian. Ya, Adam dan Hawa tinggal di bumi, menetap di bumi, menikmati makanan yang ada di bumi sampai selesai ajalnya, sampai tiba ajalnya. Demikian kurang lebih kisah tentang tergodanya Adam dan Hawa oleh syaitan atau iblis, sehingga menjadikan mereka berdua dihukum oleh Allah, tentunya itu semua dengan takdirnya, dengan hikmahnya, ya, untuk tinggal di bumi, ya, bersusah payah di bumi, bekerja dan seterusnya, yang kemudian hikmahnya adalah mereka diinginkan oleh Allah untuk memakmurkan bumi, anak keturunannya beranak pinak sampai hari kiamat nanti. Itulah hikmahnya. Allah Ta'ala a'lamu bissawab.